Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita. Kita kerjakan perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita, mulai dari bangun sampai tidur. Lalu kita sama-sama meninggalkan apapun yang Allah larang. Bersyukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih beri nikmat. Siapapun yang ada di sini pasti dapat anugerah nikmat. Jangan bilang saya nggak dapat nikmat, cuma dia yang dapat, itu salah. Allah masih berikan kesehatan kepadamu, Allah masih berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kita nafas, tidak ada asap. Barangkali masih kita dengar masih ada kebakaran hutan di Dumai atau tempat lain, tapi alhamdulillah kita masih segar. Hujan tetap turun. Ini semua adalah nikmat dari Allah yang mestinya kita mensyukurinya setiap saat. Salawat mengirimkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di Masjid Al-Ikhlas serta keluarga kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan syafaatnya Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada bulan ini masih di bulan kemenangan, bulan yang ke-10 dari tahun Hijriyah. Inilah yang dinamakan dengan bulan Syawal. Artinya peningkatan, yang identik dengan kata Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya fitrah. Fitrah itu
maksudnya tidak melawan arah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu, karena yang di depan kita ini wajah, kalau di belakang buntut. Wajah kita ini hadapkanlah. Dan ini bukan hanya makna zahiriyah saja, bukan makna yang nampak saja, tapi juga makna yang di dalam. Maka hadapkanlah hati kamu, qalbaka, lid-din, kepada apa? Kepada agama. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, secara lurus, tidak pihak ke kiri, tidak pihak ke kanan, tidak pihak ke pejabat, tidak pihak ke rakyat, tidak pihak ke pengurus, tidak pihak ke jamaah. Lurus. Hanif, itulah fitrah Allah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah itu di atasnya fitrah makhluk atau di atasnya fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, tidak berubah pada penciptaan atau ciptaan-ciptaan Allah itu tidak berubah. Dari dulu Allah menciptakan itu. Dulu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam sendiri tidak mungkin. Dikasih pasangannya tentu wanita, supaya ada lawan jenis. Sekarang juga begitu. Diciptakan manusia laki-laki, lalu diciptakan pula manusia perempuan. Dulu Nabi Adam perlu makan, istrinya perlu minum, makan. Kita sekarang juga diciptakan juga dengan harus ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang tumbuh, buah yang ada bisa kita nikmati. Seluruhnya ini adalah ciptaan Allah. Saya ciptaan Allah, siapapun yang ada di sini ciptaan Allah. Kita semua adalah makhluknya Allah. Tidak ada perubahan. La tabdila. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ini yang saya bilang tadi, tidak melawan arah. Ilmu itu agar kita mudah. Makanya kalau kita sini yang punya ilmu mudah urusan. Agama itu supaya ada arahnya. Tidak mencela, tidak mencong ke kanan ke kiri, tidak hanya sekedar untuk dilihat, tidak hanya juga untuk dihinakan, tapi ada arahnya. Berbuat di roll di atas rel yang pas. Itu kalau kereta api sudah keluar dari rel, melenceng, udah kecelakaan. Pesawat udah satu arah, udah kadang nginap di laut, kadang nginap di hutan. Kenapa? Nggak arahnya. Orang kalau hidup tidak ikut arah, maka kecelakaanlah baginya. Siapapun orangnya, tidak kenal, dia harus terkenal, harus muda, harus tua, perempuan, laki-laki, suku Batak, suku Minang, sama rasanya. Kalau tidak ikut arah, susah. Maka dikatakan harus punya agama yang apa? Yang qayyim, yang lurus tadi. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, melainkan banyak manusia tidaklah mengetahui, tidak berilmu tentang
arah yang lurus tadi. Oleh karena itu, dibimbinglah dengan adanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, lalu diperintahkan kita puasa, lalu diperintahkan kita zakat fitrah, lalu diperintahkan kita sholat supaya bersih lagi, lalu diperintahkan kita bersabar supaya kita tahu hasil pasti ada, tenang saja, lalu diperintahkan kita ikhlas. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang bertakwa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua kita ini dilahirkan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi aw yumajjisanihi. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Abu Daud dan Ahmad. Yang menjadikan kita ini celaka-celaka ini kadang-kadang lingkungan kita. Siapa bapak kita, siapa ibu kita. Kalau bapak ibunya Kristen, jadilah anaknya anak gereja. Kalau bapak ibunya Yahudi, jadilah anaknya penyembah Yahudi tadi. Kalau ibu bapaknya Majusi, penyembah api, begitulah dia. Padahal dia keluar dari perut ibunya tidak punya dosa, suci tanpa noda. Yang menjadikan dia itu bermerek, itulah bapak dan ibunya, atau bapak tirinya dan ibu tirinya, atau yang mengasuhnya kakeknya dan neneknya, atau lingkungan sekitarnya. Itulah besar peran lingkungan merubah kepribadian. Dalam kesempatan ketika perang terjadi, banyak sahabat Nabi membunuh anak-anak. Yang dibunuhnya anak-anak orang yang musyrikin atau orang-orang Quraisy yang kafir. Berita itu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda, janganlah begitu. Ingatlah bahwa yang terkenal sekarang ini, terkemuka ini, pemuka-pemuka Islam sekarang ini, di antara kamu adalah hasil dari anak-anak orang jahiliyah. Maka jangan dibunuh keturunannya. Ingatlah bahwa tiap-tiap orang dilahirkan dalam keadaan suci sampai lidahnya bisa berucap. Ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi Nasrani. Hadis riwayat Nasai. Artinya kita jangan menyalahkan anak. Bapaknya yang salah, anaknya juga kena salah. Nggak boleh begitu. Bisa jadi bapaknya jahat, anaknya soleh. Bapaknya Nabi Ibrahim jahat, membuat patung, tapi anaknya Nabi Ibrahim. Anak yang tak bersalah jangan disalahkan. Semua kita ini juga punya salah. Fa'tadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.